Salam leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya sendiri nanti ingin menyampaikan sesuai dengan tema yang ada, yaitu terkait dengan kepemimpinan atau leadership. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak jenis-jenis daripada kepemimpinan, ya tentunya semua jenis kepemimpinan itu ada sisi positif dan negatifnya. Tidak ada kepemimpinan yang mungkin dianggap paling sempurna. Ya, pasti ada satu sisi, ada kelebihan dan kelemahannya. Ya, kita ketahui bahwa setiap organisasi, apapun jenis dan bentuk daripada organisasi itu, ya, pemimpin mempunyai peran yang sangat strategis untuk mewujudkan visi dan misi organisasi itu. Keberhasilan daripada suatu organisasi, ya, semata-mata hanya tergantung pada pimpinannya itu. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan bahwa seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat strategis, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengelola suatu organisasi untuk mencapai tujuan, visi dan misi daripada organisasi tersebut. Kebetulan saya dari alumni Akpol 1989, ya tentunya masih ingat dulu kita pada saat masih bergabung dengan TNI Polri, yaitu ABRI, nah kita pernah mendapatkan semacam pelajaran, ya, yang menurut hemat kami, hemat saya, bahwa pelajaran itu sampai saat ini masih relevan dengan situasi dan kondisi saat ini terkait dengan kepemimpinan, yaitu yang kita kenal dengan 11 asas daripada kepemimpinan ABRI. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa asas-asas ini sampai saat ini juga masih sangat relevan. Nah, saya juga ya mengimplementasikan ke-11 asas tersebut, walaupun mungkin ya masih banyak, ya jauh dari yang kesempurnaan, ya masih banyak kekurangan. 11 asas itu yang pertama adalah takwa, ya, bahwa seorang pemimpin, ya, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa, ya, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya tentunya, ya, jadi seorang pemimpin harus bertakwa. Nah, kemudian yang kedua, ya, seorang pemimpin, ya, harus mampu memberi contoh teladan kepada bawahannya, atau disebut ing ngarso sung tulodo. Nah, itu kalau bahasa Jawanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, seorang pemimpin harus dituntut juga mampu memberikan motivasi semangat kepada bawahannya, yaitu ing madya mangun karso. Ya, yang keempat, tutwuri handayani. Nah, seorang pemimpin harus juga mampu, ya, memberikan dorongan kepada bawahannya, kepada anak buahnya, ya, untuk menyemangati dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Kemudian yang kelima, ya, waspodo purbo waseso. Nah, ini seorang pemimpin juga harus berani memberikan koreksi kepada anak buahnya, kepada bawahannya, ya, apabila
bawahan anak buah tersebut melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang keenam, ambek paramo arto. Ya, seorang pemimpin harus juga mampu memilih ya, mana yang tepat, memilih dengan tepat ya, sesuai yang akan menjadi ya, tujuan daripada organisasi tersebut ya, menentukan sasaran dengan tepat. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah prasojo. Nah, seorang pemimpin juga dituntut untuk berperilaku yang sederhana. Apalagi kita tahu sekarang ya, banyak kalau di medsos itu kehidupan yang hedon. Nah, itu harus dijauhi oleh seorang pemimpin ya, karena seorang pemimpin tuntut untuk prasojo, artinya berperilaku yang sederhana ya, tidak neko-neko, tidak macam-macam. Kemudian juga seorang pemimpin ya, selanjutnya yang kedelapan yaitu harus satya, artinya mempunyai loyalitas baik ke atasan maupun ke bawahnya, artinya loyalitas timbal balik ya. Di atas harus dia loyal juga, sama bawahan juga harus dituntut loyalitas ya. Kemudian kesembilan, geminastiti ya, demikian juga seorang pemimpin harus ya, mampu menghemat dengan mengeluarkan hal-hal yang sungguh-sungguh dibutuhkan ya, tidak boros ya, tidak royal, tetapi pengeluaran harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Itu dikeluarkan untuk kepentingan organisasi yang memang saat itu membutuhkan atau dibutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya seorang pemimpin harus juga belaka atau istilahnya beloko kalau bahasa Jawanya ya, yaitu seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya, segala keputusannya. Dia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Apa yang dilakukan dia harus berani bertanggung jawab. Nah, itu. Kemudian yang ke-11, legowo. Artinya nah, seorang pemimpin pada saatnya nanti nah, dia harus dengan ikhlas untuk bisa menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada generasi berikutnya. Nah, itu ya, pelajaran yang bisa kita terima pada saat ya, saya dulu ya, alumni Akpol yang sekolah di Akpol khususnya tahun 89 yang masih bergabung dengan ABRI. Nah, di situ diberikan ada pelajaran terkait dengan kepemimpinan, yaitu 11 asas kepemimpinan yang menurut hemat saya sampai dengan saat ini ya, walaupun situasi khususnya tantangan tugas Polri ke depan itu semakin kompleks ya, tapi menurut hemat saya itu masih relevan untuk bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan oleh seorang pemimpin ya, dari 11 asas kepemimpinan tadi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa memang banyak jenis-jenis kepemimpinan ya, tentunya tidak ada satupun yang sempurna. Nah, masih banyak juga yang pasti ada satu nilai positif, satu juga ada kelemahannya ya. Ada kepemimpinan sifatnya karismatik ya. Ada kepemimpinan yang otoriter ya, yang memaksa setiap bawahannya, anggotanya untuk mengikuti dia ya, sifatnya otoriter.
ada kepemimpinan yang sifatnya demokratis, ya, dengan mengajak seluruh bawahannya untuk memberikan masukan saran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ada juga yang sifatnya delegatif, ya, dengan mendelegasikan ya kewenangan maupun tugas-tugas pada bawahannya, sehingga dengan harapan bisa mencapai visi dan misi organisasi tersebut. Ya, kemudian juga ada yang sifatnya transformasional, ya, kemudian transformasional. Juga ada yang kemudian sifatnya visioner, ya, dia bisa mungkin berpikir ke depan, ya, kaitan dengan mungkin perkembangan yang ada, situasi yang ada, nah bisa istilahnya mengantisipasi keadaan-keadaan, ya, yang akan datang. Ya. Kemudian ada sifatnya kepemimpinan liberal, ya. Juga ada yang kepemimpinan sifatnya transaksional, artinya ya bawahan yang bisa melaksanakan tugas dengan baik, ya langsung diberikan penghargaan atau reward. Sebaliknya bawahan yang mungkin ya dia melakukan pelanggaran juga langsung diberikan sanksi atau punishment. Nah, juga ada kepemimpinan yang bersifat situasional, ya, dengan melihat situasi, kondisi, keadaan organisasi saat ini, nah, dia seorang pemimpin untuk bisa melakukan pengambilan keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan daripada organisasi tersebut. Ya, kemudian juga ada sifatnya kepemimpinan yang bersifat tim, ya, ya, dengan membentuk, ya, dengan bawahannya membentuk satu tim untuk mencapai tujuan visi dan misi organisasi. Baik, saya kira demikian, ya, sekilas terkait dengan tema kepemimpinan yang bisa saya sampaikan tadi, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.